Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang kandungan surat Al-Ma'un. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah belajar tentang cara membaca, menulis, dan menghafal surat Al-Ma'un. Untuk pelajaran ini anak-anak boleh melihat buku cetaknya di halaman 65. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah. Nama surat Al-Ma'un diambil dari kata pada ayat terakhir. Al-Ma'un artinya barang yang berguna atau banyak harta. Surat Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Surat yang ke-107 terletak pada juz 30. Nah, jadi surat Al-Ma'un itu termasuk surat Makkiyah, adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kandungan surat Al-Ma'un. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Ma'un dari ayat ke-1. Ayat ke-1 berbunyi, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, pada ayat ke-1 ini dijelaskan maksud dari pendusta agama adalah orang kaya yang beribadah yang dianggap bohong karena dia hanya mementingkan ibadah kepada Allah saja. Sementara ibadah kepada Allah itu berhubungan dengan kepedulian kepada sesama. Contohnya, jika seseorang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena usia tua, bisa diganti dengan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin. Maksud dari ayat ke-1 ini adalah orang kaya yang taat beribadah, tetapi dia tidak peduli dengan sesamanya, ya, dengan tidak memberi makan kepada orang miskin. Maka itu termasuk dari pendusta agama. Halaman 66 ayat yang kedua berbunyi, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Jadi ayat kedua ini menjelaskan tentang para pendusta agama itu adalah orang yang menghardi anak yatim. Maksudnya menghardi anak yatim itu mentelantarkan anak yatim dan tidak peduli atas nasib mereka. Padahal anak-anak yatim adalah orang yang lemah yang perlu perlindungan. Nah, ini orang yang mentelantarkan dan tidak peduli dengan nasib anak yatim termasuk pendusta agama. Sekarang ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini berbunyi, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, dijelaskan pada ayat ini Allah tidak menyebutkan apakah mereka orang-orang kaya atau orang-orang miskin. Orang kaya yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin adalah pendusta agama. Seorang yang tidak memiliki harta lebih tetapi tidak mau menyarankan orang-orang kaya untuk memberi makan orang-orang miskin, mereka juga termasuk pendusta agama, ya. Jadi
orang kaya yang tidak memberi makan orang miskin. Itu termasuk dari pendusta agama, dijelaskan ayat ketiga ini. Kemudian di halaman 67 ayat yang keempat berbunyi fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, maksud dari ayat yang keempat itu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi dia termasuk orang-orang yang celaka. Maksudnya orang-orang yang munafik yang pura-pura beriman, padahal mereka itu hanya ingin disebut orang-orang beriman. Kemudian ayat kelima berbunyi alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, jadi yang celaka dalam sholat itu adalah orang yang lalai. Maksud lalai itu tidak khusyuk dan tidak segera mendirikan sholat, padahal waktu sholat sudah masuk, sudah tiba. Jadi ketika azan berbunyi, mereka pura-pura tidak mendengar. Mereka tidak mau segera mengambil wudhu untuk sholat. Itu termasuk orang yang lalai. Kemudian orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Ketika sholat, ya, bacaan mereka tidak fokus, ya. Kemudian di halaman ke-68 ayat ke-6 yang berbunyi alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Nah, ayat ke-6 ini menjelaskan orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu, yaitu mereka yang ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain bahwa dirinya adalah orang yang rajin mendirikan sholat. Nah, ini ketika dia sholat, dia berlama-lama karena ingin dipuji, termasuk dia dikatakan termasuk orang yang rajin dalam mendirikan sholat. Tetapi ketika dia sendirian, mereka terburu-buru dalam sholatnya. Itu termasuk orang yang ria, ingin pujian, arti ria itu. Ayat ke-7 wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, di ayat ke-7 ini dijelaskan bahwa selain lalai dan ria, mereka juga orang-orang yang tidak mau menolong orang lain dengan barang-barang berguna yang mereka miliki. Maksudnya barang-barang yang berharga, ya, harta yang mereka miliki. Dan termasuk orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini, ya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat, termasuk orang-orang yang lalai dan ria. Nah, kemudian rangkuman, ya. Jadi surat Al-Ma'un ini kita rangkum. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Ma'un adalah orang-orang kaya dan kikir, tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah kepada anak yatim dan orang miskin. Kemudian orang munafik yang menutupi kekafirannya dengan mengerjakan sholat dengan riya, tidak mau menolong anak-anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang miskin disebut pendusta agama. Orang-orang yang tergolong pendusta agama selain orang munafik adalah mereka yang tidak menganjurkan orang kaya untuk menolong anak yatim dan orang-orang miskin. Orang-orang yang sholat yang celaka adalah mereka yang sholat dengan lalai. Sholatnya hanya ingin dipuji dan tidak mau menolong orang lain atau membayar zakat. Nah, di sini ada hikmah memuliakan anak yatim, ya. Ini terdapat dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum
Artinya, dan mereka bertanya kepada kamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, mengurus mereka dengan benar termasuk kebaikan. Jika kamu memperlakukan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Nah, ini hikmah dari memuliakan anak yatim ya. Nah, setelah kita belajar tentang kandungan dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7, di sini Ibu akan memberikan tugas atau PR ya yang terdapat di halaman 69. Tugasnya adalah kerjakan atau salin di buku tulis, kumpulkan ke sekolah ya. Ini ada 5 soal terdapat di halaman 69. Anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Sampai di sini dulu. Marilah sama-sama kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.